Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan." Ini maksudnya apabila Rasulullah Muhammad SAW hendak melakukan penyerangan ke suatu tempat, maka sebelum sampai ke tempat itu, 1 bulan sebelumnya musuh-musuh sudah merasa takut duluan. Padahal Nabi Muhammad belum tentu akan menyerang. Nabi Muhammad lebih menyukai perundingan atau musyawarah. Yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Jadi kalau umat-umat yang terdahulu, mereka diwajibkan untuk beribadah di suatu tempat khusus, tempat ibadah. Sedangkan Nabi Muhammad dan umatnya tidak begitu. Mereka dapat sholat atau beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Jadi apabila memenangi suatu pertempuran, umat Nabi Muhammad Rasulullah diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang itu. Keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberi syafaat. Dan yang kelima, dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini sesuai dengan firman Allah berikut ini. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka dan para sekutunya yang kafir terhadap Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan kepadanya. Dan katakanlah kepada mereka yang diberikan Alkitab kepadanya dan kepada orang-orang yang ummi selain ahli kitab, apakah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Keistimewaan lainnya bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sudah terhitan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang memiliki berbagai jalur riwayat. Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa dalam hal ini para nabi lainnya sama seperti beliau, seperti telah disebutkan oleh Abul Faraj bin Al-Jauzi dalam kitabnya. Contoh kekhususan nabi lainnya ialah mukjizat. Setiap nabi akan hilang seiring dengan wafatnya nabi tersebut. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW tetap kekal sampai waktu yang dikehendaki Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang mengandung mukjizat pada lafaz dan kandungan maknanya. Bahkan Allah menantang kalangan jin dan manusia untuk membuat yang setara dengan Al-Quran. Namun mereka tidak mampu melakukannya selama-lamanya sampai hari kiamat. Contoh kekhususan lain ialah ketika Rasulullah diperjalankan pada suatu malam atau Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali ke negerinya dalam 1 malam saja. Peristiwa ini juga termasuk salah satu kekhususan beliau. Contoh lagi
kekhususan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pembawa panji yang paling agung kelak pada hari kiamat. Beliau dan umatnya akan dibangkitkan di tempat yang tertinggi. Berbeda dengan umat-umat lainnya, Allah pun mengizinkan beliau dan umatnya untuk bersujud di padang mahsyar, tidak dengan umat-umat lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat nanti, maka diizinkanlah bagi umat Muhammad untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud lama sekali. Kemudian diperintahkanlah kepada mereka, angkatlah kepala kalian. Sungguh kami telah menjadikan jumlah orang-orang kafir dari kalian sebagai penebus kalian dari neraka. Kekhususan Nabi lainnya adalah tidak adanya harta benda beliau yang diwarisi setelah wafatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kami tidak mewariskan harta. Segala harta benda yang kami tinggalkan adalah sedekah. Khususan yang lain adalah hati Rasulullah tidak pernah tidur. Di antara keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para nabi lainnya adalah meskipun kedua mata beliau tertidur, namun hatinya tetap terjaga tidak tidur. Tercantum dalam kitab As-Sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah sop kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dapat melihat apa-apa yang ada di belakang badan beliau, seperti melihat apa yang ada di hadapannya. Artinya, demikianlah penjagaan diri dan ketajaman panca indera Rasulullah. Di antara khususan Rasulullah SAW bahwasanya siapa saja melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi, berarti ia benar-benar telah melihat beliau. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Di antara kekhususan Rasulullah SAW, pada awalnya beliau diperintahkan berwudu setiap akan sholat. Karena hal itu terasa sangat berat, maka beliau diperintahkan untuk bersiwak saja. Bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan berwudu setiap kali hendak sholat, baik masih dalam keadaan berwudu maupun sudah batal wudunya. Tatkala kewajiban itu terasa berat baginya, maka beliau hanya diperintahkan bersiwak setiap kali hendak sholat. Ini hanya untuk beliau, sedangkan umatnya tidak diwajibkan untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Kekhususan lainnya, wudhu Rasulullah SAW tidak batal karena tertidur. Rasulullah pernah tertidur sehingga terdengar dengkurannya. Tidak lama kemudian datanglah muadzin mengumandangkan azan. Lalu beliau pun sholat tanpa berwudhu kembali. Disebutkan dalam hadis Aisyah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidur sebelum mengerjakan sholat witir? Beliau menjawab, hai Aisyah, kedua mataku memang tertidur, tetapi hatiku tidak. Di antara kekhususan Rasulullah SAW yang lain adalah terkait dengan sholat duha dan sholat witir. Ada 3 jenis ibadah yang diwajibkan kepadaku, namun disunahkan kepada kalian, yaitu menyembelih hewan kurban, sholat witir, dan 2 rakaat sholat
duha. Bentuk lain kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengalami penderitaan yang luar biasa ketika sedang sakit. Wahai Rasulullah, tampaknya engkau merasakan sakit yang luar biasa. Beliau menjawab, benar, sesungguhnya aku merasakan sakit seperti yang dialami 2 orang di antara kalian. Aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bertanya lagi, apakah karena engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Beliau Rasulullah menjawab, ya. Kekhususan Rasulullah yaitu yang berikutnya, sebelum Rasulullah wafat, Allah memberikan pilihan kepada beliau, yaitu dipanjangkan umurnya, kemudian dimasukkan ke dalam singgasana. Maksud saya, dimasukkan ke dalam surga atau segera bertemu Allah secepatnya. Beliau memilih balasan yang ada di sisi Allah daripada kehidupan dunia. Bentuk lain dari kekhususan Rasulullah adalah Allah melarang bumi memakan jasad para nabi. Diharamkan pula atas Rasulullah memakan sesuatu dari sedekah, baik sedekah wajib atau zakat maupun sedekah sunnah. Berdasarkan sabda beliau, sesungguhnya hasil sedekah zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Lalu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan melakukan puasa wisol, namun beliau melarang umatnya melakukannya. Para sahabat bertanya, akan tetapi bukankah engkau melakukan itu? Beliau menjawab, aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam di bawah pengawasan Robku, bahkan dia memberiku makan dan minum. Kaum muslimin dilarang meniru Nabi dalam amal ini, karena amalan ini merupakan kekhususan beliau, yakni karena Allah memberi makan dan minum kepada beliau. Demikian winners, para pemirsa Sultan Rumilen, telah saya sampaikan beberapa keistimewaan atau kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada beberapa hal yang bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boleh atau diwajibkan padanya, tetapi bagi kita umatnya tidak diwajibkan. Untuk kajian lebih lanjut tentang masalah ini, winners dapat membaca dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, penerbit Dargiros, Kuwait, tahun 2003, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, tahun 2010. Kalau winners, para pemirsa Sultan Rumilen, ada tahu hal-hal lain mengenai keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong ditulis di kolom komentar ya, jika ada hal-hal lain, keistimewaan lain yang mungkin terluput dari materi pembahasan konten ini, channel Sultan Rumilen ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan saya yang mungkin belepotan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada video-video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.